Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman platform khusus ya. Di topik ke-9 ini kita akan belajar tentang komponen Bluetooth dan Wi-Fi ya. Yang ini juga sangat penting karena dengan alat ini kita bisa mengkoneksikan microcontroller kita ya ke jaringan ya. Jadi otomatis termasuk kita mengkomunikasikan data ya, atau mengkomunikasikan instruksi ya. Jadi microcontrollernya mau kita perintahkan untuk apa gitu ya. Nah, itu kita koneksi dengan aplikasi mobile misalnya. Nah, ini bisa nanti depannya ya. Baik, ya sehat semua lah ya mudah-mudahan. Kita sudah sampai di pertemuan 9 ini artinya mestinya kita sudah meet nih. Jadi kamu siap-siap aja lah ya. Kalau di pertemuan berikutnya ada meet, ya silahkan kamu pelajari materi-materi apa yang sudah kita pelajari. Nanti bisa muncul di ujian meet ya. Nah, setelah meet nanti baru terutama di praktikum siapa yang punya project nanti presentasi ya. Mungkin tugas untuk hari ini nanti bisa saya buat linknya untuk mengupload deskripsi projectnya ya. Kalau kamu bikin dalam bentuk video deskripsinya boleh juga ya. Dalam bentuk tulisan juga boleh, dalam bentuk tutorial cara mengoperasikannya, gambar sketnya seperti apa ya, terus codingnya seperti apa ya, jelasin juga codingnya gitu ya. Itu nanti kita bikin nanti teman-teman ya. Baik, modul Bluetooth dan Wi-Fi ini merupakan komponen penting untuk mengkoneksikan microcontroller kita dengan perangkat lain di jaringan ya. Terapannya sangat luas ya. Baik, kalau kita mau mengembangkan project Internet of Things ataupun smart home misalnya. Nah, di perkuliahan ini kita akan ini saya sediakan juga ya di pertemuan ini ya, contoh video tutorial sebenarnya yang bisa kamu pelajari ya. Oke, nah saya sudah nyiapin juga sketch tentang modul Wi-Fi atau Bluetooth ya. Jadi ada dua ya komponen yang bisa kita pakai untuk mengkoneksikan perangkat kita dengan perangkat lain ya. Perangkat lain itu bisa microcontroller yang lain gitu ya, atau bisa juga microcontroller dengan perangkat mobile ya, dengan gadget ya, dengan HP kamu atau dengan komputernya ya. Itu atau dengan komputer sih dengan koneksi USB juga bisa ya untuk mengendalikan microcontroller ya. Tapi kalau kita mau wireless ya, jadi tanpa kabel ya, maka kita bisa menggunakan Bluetooth atau komponen atau modul Wi-Fi. Nah, ini contohnya cara mengkoneksikannya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan modul Bluetooth. Ini modul Bluetooth ya. Nggak mahal tidak nih kalau kamu cari di online juga harganya nggak mahal ya. Terus dia ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kaki yang dipakai nih. Ada kaki yang masuk ke jalur digital 1, 2 nih. Ini ke sini ditahan oleh resistor masuk ke jalur 2 atau 3 nih. 3 ya, jalur 3. Terus ada yang juga masuk jalur 2 nih, ada masuk jalur 2 ya. Terus ground. Nah, yang hitam ini masuk ground. Terus dia dikasih daya 3 volt. Nah, ingat, dayanya 3,3 volt. Jangan salah nih, kalau kamu masukkan ke 5 volt ya bisa kepanasan nanti ya. IC-nya kepanasan, kalau kelamaan ya jebol dia ya. Ini jangan salah nih. Jalur powernya ya, tegangannya. Nah, pada contoh project ini misalnya kita akan mengendalikan 3 buah lampu dengan perintah ya. Jadi perintahnya itu nanti kita bisa mengirimkan teks ya. Mengirimkan teks ke jalur serial ke perangkat Arduino ini sehingga kita bisa memerintahkan 3 lampu ini merah, biru, dan hijau ini untuk hidup atau mati gitu ya. Jadi kalau hidup kita kasih perintah lampu merah hidup misalnya itu ya. Nah, itu bisa ya. Tuh. Nah. Ya, silakan di ini. Nah, kamu kalau mau mencoba juga atau mengikuti apa yang saya lakukan ini, kamu bisa browsing di aplikasi Tinkercad ini ya. Kamu klik tombol search ya, tombol pencarian yang ada di pojok sini ya. Di pojok sini menu search, terus pilih ini sirkuit ya. Kita sedang belajar sirkuit, masukkan Bluetooth. Nah, saya pakai ini punyanya siapa nih? Pinar Codes semua ini yang bikin project ini namanya Pinar Codes. Bulera. Nah, kita klik.
Nanti akan masuk ke sini. Nah. Terus diklik aja di Tinker Disk gitu ya. Itu maksudnya untuk mempelajari proyek yang dipakai orang ya. Ini enaknya kita pakai simulasi ini kita ini semacam media sosial juga ya yang bisa kita pakai untuk belajar proyek apa yang sudah dibikin orang. Kalau kamu punya proyek juga nanti proyek kamu tuh bisa dibaca oleh orang tuh. Itu nah kodingnya gimana? Kodingnya kita lihat. Nah, kodingnya seperti ini. Saya klik dulu ini terjadi nyoba. Oke. Nah, jadi codingnya kita lihat ya dari awal variabel apa yang dibutuhkan nih. Ada contoh ini lampu merah, biru dan hijau dipasang di kaki mulai kaki 6 ya, kaki 6, 5, 4 ya. Oke. Sedangkan kaki 3 dan 2 dipakai untuk jalur Bluetooth ya, jalur Bluetooth-nya. Ya, jadi kita butuh paket software serial ya, karena nanti kita akan memerintahkan Bluetooth-nya itu dikirim melalui jalur serial gitu ya. Nah, jadi teks yang dibaca dan dikirim oleh Bluetooth itu dikirimkan ke jalur serial. Caranya seperti ini. Jadi kita pakai paket ini, pakai perintah include ya. Terus kita bikin variabel BT1 ini untuk mengendalikan komunikasi datanya ya antara microcontroller dengan perangkat Bluetooth-nya ya. Kita simpan di variabel BT1 ini maksudnya. Nah, ini pakai kaki 42 artinya kita menggunakan kaki 4 dan 2 nih. Enggak nih 0 1 2 3 4 2 dia maksudnya. Mungkin maksudnya kaki 2 dan 4 ini. Nah, kita coba aja nanti ya. Nah. Pin 04 RX E pin 2 TXO gitu ya. Jadi kita juga boleh menggunakan RX dan TX-nya itu sebenarnya kalau yang bagus sih masukkan di jalur 0 dan 1 ini ya untuk RX dan TX ya. RX itu receiver data ya. RX R itu dari receiver jadi untuk menerima data, kalau TX itu transmit data ya untuk mengirim datanya. Jadi perangkat Bluetooth kan ya otomatis bisa mengirim dan menerima data kan, karena untuk memang digunakan untuk mengkoneksikan data ya. Nah, terus bikin variabel tipenya string ya. Ini komen ya untuk membaca perintah apa yang dikirimkan atau diterima dari Bluetooth. Oke, di metode setup ini ada perintah untuk mengaktifkan jalur serial ya. Jadi ini menentukan kecepatan transmisi data di jalur serialnya. Jadi kita setting ini kecepatannya 9600 ya. Terus ini standar lah ya ini. Terus kita perintahkan Bluetooth-nya bikin ya untuk start ini maksudnya ya. Tunggu delay 1 detik ini untuk memastikan bahwa Bluetooth-nya sudah aktif gitu ya. Nah, kemudian di metode loop ini pertama akan ngecek nih apakah perangkat Bluetooth-nya ini tersedia ya. Perintah keyword ya BT1 itu mengakses variabel Bluetooth yang kita bikin di atas tadi. Terus titik available ya mengakses function available ini untuk ngecek. Jadi ini hasilnya akan kalau dia keluar angka lebih besar dari 0 ya, keluar angka positif, artinya Bluetooth-nya aktif tersedia ya. Kalau tidak ya berarti tidak ada perangkat Bluetooth yang terkoneksi gitu maksudnya. Nah, gitu. Nah, terus untuk membaca perintah apa yang mau diterapkan di Bluetooth-nya, kita menggunakan perintah read string ini ya. Terus nanti dicetak juga nih perintahnya ya. Apa perintah yang jalan di situ nanti kita coba nih ya. Nah, kemudian ini ada perintah kondisional lagi, serial jika Bluetooth-nya tersedia, ini lebih besar dari 0 ini. Terus maka microcontrol-nya ini jangan perintah serial titik read string until n ini tanda n ya, /n ini tanda kode ASCII ya untuk tombol enter ya, tombol enter ya. Jadi ada variabel ini namanya variabel S dipakai untuk menyimpan perintah apa yang kita ketikkan di keyboard ya, yang mau dikirimkan ke Bluetooth-nya nih maksudnya ya.
Ini memerintahkan apa? Nanti kita bisa definisikan sesuai dengan keperluan kita ya. Tuh, terus nah ini dicetak ya, perintah yang dikirim apa ya. Dikasih tanda prompt ini, bikin tanda prompt, terus S-nya nanti akan mencetak apa yang kita ketik ya. Mungkin bisa kita coba ya. Ini kalau kita jalankan, tentu saja ini kalau kita jalankan programnya ini belum menyalakan atau mematikan lampu belum nih, karena belum ada perintah digital write kan untuk menghidupkan atau mematikan lampu ya. Yang di sini kalau kita lihat nih lampu merah dipasang di jalur di kaki berapa nih merah nih? Nah, merah ini dipasang di jalur 6 ya, di kaki 6 digital 6, terus yang biru di digital 5. Sedangkan lampu yang hijau di digital 4 ya. Nah, ini belum ada perintahnya codingnya tadi untuk men-setting high atau low gitu ya. Kalau high dia nyala, kalau low dia mati gitu kan. Nah, ini kalau kita jalankan, boleh kita coba ya. Kita coba. Kita tekan tombol start simulation ya. Saya tutup ini ya codingnya ya supaya kelihatan gambarnya ya. Nah, ini enggak ada efeknya apa-apa ya. Belum kelihatan ya. Tapi kalau saya buka serial monitornya, ini, lampu hijau hidup. Bentar ya, saya buka serial monitornya. Serial monitornya ada di coding. Nah ini ya. Serial monitornya ada di bawah ini ya. Nah, oke. Kalau saya ngetikkan sesuatu di sini, nah kita lihat ya. Tandanya Bluetooth-nya aktif nanti ada tampilan ya di serial monitor, ada tampilan. Ini kalau mau bagus kamu proyeknya kembangkan ya, ditambahi dengan layar display kemarin ya, LCD kemarin ya, sehingga apa yang teks yang dikomunikasikan di jalur serial itu dicetak di LCD gitu ya. Nah, tunggu nanti ini ada tandanya kalau Bluetooth-nya sudah aktif ya. Ada tulisan sini. Kita tunggu ini karena saya pakai ini ya. Komputer saya ini berat ini. Ini lambat ya. Oke, coba saya ngetik sesuatu ya. Misalnya gitu ya. Nah, saya enter. Oke, mestinya ini dicetak di nah ini config. Nah, lambat ya. Configure Bluetooth. Oh, ini bahasa Italien, orang Italien yang lucu ini. Configuration Bluetooth. Nah, itu artinya Bluetooth-nya aktif ya. Nah, terus apa yang saya ketik tadi, saya ngetik huruf A tadi, mestinya nanti dimunculkan ya. Dia ada prompt dan menampilkan tombol apa yang saya tekan tadi. Kita tunggu ya. Ini karena komputer saya beratnya, dia agak lambat ya. Ini juga karena kita pakai aplikasi yang online ya, jadi aplikasinya butuh koneksi nih. Kalau komputer kamu kenceng, jaringan kamu bagus, ya baru lancar ya. Ya kalau kamu nyoba sendiri, kamu bisa pakai laptop yang terpisah ya, yang dipakai yang untuk Zoom-nya pakai HP misalnya. Terus kamu sebelahnya ada laptop, kamu nyoba, nah mestinya jalan lebih kenceng ya. Ada yang nyoba ngikuti saya nih? Ada, Pak. Nah, kalau sudah kamu start simulation, coba kan kamu nekan sesuatu, nekan huruf, sembarang huruf ya. Terus kamu tekan enter gitu ya. Nanti di serial monitor ini mestinya muncul ya, apa teks yang kita tekan gitu ya. Tidak? Iya, benar, Pak. Bisa? Ada yang nyoba? Ini punya saya lambat ini. Ada, Pak. Tekan sesuatu lagi ya. Harusnya muncul ini, saya enter. Nah. Saya ulang lagi nih. Lambat nih. Semua mic-nya dimatikan, tolong ya. Semua mic-nya dimatikan. Ini karena komputer saya lambat aja nih. Harusnya dia muncul sesuatu dia. Atau kamu ada yang mencoba jalan? Nanti kita kembangkan maksudnya. Kita kembangkan bagaimana kalau saya mau ngetikkan perintah yang kalau perintah itu saya masukkan ya. Nanti bisa mengendalikan lampu ya. Jadi menghidupkan atau mematikan di antara lampu yang ada di ini. Di apa?
Di disket ini yang kita gambarin nanti. Nah, punya saya lambat ini. Ini karena lambat, harusnya muncul ini tulisannya ya. Nah, saya coba perintah M misalnya. Saya tekan tombol atau S. Nah, ini lambatnya, lambat banget nih komputer saya. Ada nggak kamu yang jalan? Kamu slide show-kan aja boleh nanti. Nah, sebentar ya. Saya sedang Cuman muncul ketikan aja Pak, Pak. Ya, muncul ya hurufnya Cuma ya. muncul ketikan aja, Pak. Iya, muncul Pak, ketikan ketikkan, kan? Pak. Oke, Ya, muncul, ketikan, Pak. ya. Oke, sekarang ini coba kamu kembangkan programnya ya. Jadi di baris ini, di baris 40 ya, baris 40 atau kamu bikin enter lah ya, setelah baris 40 kamu enter, kamu tambahin script ini. Nah, kamu tambah script ini. Ini saya kasih contoh nih. Kalau kamu tambah ini, taruhlah sampai ini, nah ini ya, 2 baris ini ya. Maka nanti kalau kamu ngetikkan tombol tulisan M on, nah, M itu saya anggap misalnya lampu merah gitu ya, lampu merah on, nah, nanti dia akan hidup. Sebaliknya kalau kamu ketikkan M off, nah, berarti lampu merah off, mati gitu ya, maka dia akan mati. Otomatis kalau kamu mau ngidupin semua lampu ya dengan perintah yang sama ya. Nah, misalnya kalau biru B on gitu ya. Kalau birunya mati B off, nah, dan terusnya ya. Nah, kalau hijau ini ya misalnya gitu ya. Maka nanti kamu bisa memerintahkan lampu dengan teks ya, dengan perintah ya. Ngerti nggak? Coba kamu screenshot terus kamu kembangkan kode program kamu. Ini karena simulator saya kok lambat ini karena komputer saya aja yang berat ini. Komputer saya nggak terlalu memadai ya. Saya ini masih laptopnya ini masih Celeron ini, mungkin kalah hebat dengan laptop kamu ya. Oh sorry, ntar. Ada yang baca nih nggak? Atau diketik aja boleh nih. Ini ketikan mulai dari baris 40 ya. Ini kamu ketikkan. Nah, jadi kalau Mas ini kalau kamu ngetik teks M spasi on artinya berarti kaki 6 itu di setting high gitu kan. Nah, jadi maksudnya perintah digital right kaki 6 high berarti pasti lampu merahnya akan hidup ya. Gitu. Algoritmanya ya. Ada yang nyoba? Silakan di screenshot ini kalau mau nyoba kamu. Nanti gantian kamu yang share screen maksudnya. Biar ini karena komputer saya lambat ini. Ini yang komputernya bagus. Nah, ini harusnya hidup nih, harusnya hidup nih. Saya ketikkan tombol sembarang tombol aja. Ini ketik sembarang tombol dia tahu dia. Akan tampil maksudnya harusnya. Bentar. Harusnya muncul harusnya. Oke, saya stop dulu ya, stop simulation. Saya ulang lagi nih. Komputer saya ini berat ini. Kalau kamu ada yang nyoba, kamu boleh presentasikan laptop kamu aja. Jadi biar laptop saya nggak berat ini. Nanti saya pandu ya. Kalau ada yang salah nggak usah takut ya. Kodenya salah nggak masalah. Memang kalau di simulation kan lambat ini. Nah nih, mungkin jaringan di tempat saya juga nggak bagus nih. Pakai Indihome tuh mahalnya wah tapi speednya nggak bagus sebenarnya Indihome. Oke, ada yang nyoba? Nah, ini sudah saya coba ya. Yang mau nunjukkan Lagi laptopnya? dicoba, Pak. Oke. Ntar ya. Saya coba dulu ya. Ntar ya. Harusnya muncul tanda panah itu, prom itu, terus huruf yang saya ketik ya. Nah, ini nggak tahu nih, komputer saya ini ada masalah apa nih? Oke, saya stop share dulu. Ntar ya, saya stop share dulu. Oke, biar nggak berat komputer saya. Terus, nah siapa yang mau nyoba nih?
Siapa yang mau presentasi? Yang kemarin dapat nilai 100 itu coba presentasi. Kalau dapat nilai 100 ujiannya nggak pernah presentasi, jangan-jangan kamu hanya beruntung ya. Yang kuisnya dapat 100 coba presentasi. Tunjukkan laptopnya ya. Salah nggak apa-apa, kita tuntun nanti. Oke, siapa yang mau nyoba? Tunjukkan laptopnya. Saya bikin host dulu. Siapa namanya? Boleh Pak, Dwi Pak. Oke. Oke, silakan share screen. Pak. Saya sudah dapat 3 mahasiswa untuk semester ini ya, yang judul TA-nya temanya ini microcontroller Internet of Things. Nah, gitu ya. Oke. Ini ya Pak. Oke, kamu sudah nambah perintah itu ya. Jadi kalau kamu ketikkan, coba kamu ketikkan. Ini kan perintahnya kalau M on dia hidup, kalau M Hidup, off ya? dia mati. Oke. Ini kan sekarang posisi hidup Pak. Yang ini Oke, M. sekarang coba matikan. Oke. Jadi ketikkan M Nah. off kalau mati ya. Ini mati Pak. Ya. Coba hidupin lagi ya Pak. Oke, silakan. Ini kalau kamu Nah, pakai hidup, aplikasi mobile ya. Nah, hidup ya. Oke, bagus. Itu nanti bisa dikembangkan misalnya bagaimana kalau mau memerintahkan hidup matinya itu pakai suara ya. Misalnya lampu merah hidup, lampu merah mati. Nah, itu pakai suara bisa itu. Nah, tinggal bikin aplikasi mobilenya. Ya lah. Iya. Nanti dari suara kamu tuh nanti pakai yang add-on-nya Google itu kan bisa berubah jadi teks kan. Jadi kamu bikin program speed to text ya. Jadi suara ke teks. Nah, teksnya itu nanti yang dikirimkan ke Bluetooth itu nanti dibaca oleh Bluetooth sebagai perintah ke lampu. Nah, boleh dikembangkan ya, Pak. Sekarang bagaimana kalau menghidupkan lampu yang biru? Kalau lampu biru misalnya, Pak. Ini kan Ya. 5, pin 5 berarti ini ya, Pak. Itu ada di pin 5 ya, benar. Jadi pin 5-nya yang disetting. Terus Nah, coba ya, Pak. Oke, silakan. Nah, itu temannya bisa ngecek ya. Nah, ini ya. Coba B ya, Pak. B on. Oke, bagus. Nah, Nah, lihat kamu kenceng ya. Oke. Hidup ya. M on. Oke, nah, dua-duanya hidup. B O dia mati ya. Oke. M O. Sekarang ini coba saya kasih clue nih, saya kasih challenge ya. Boleh, Pak. Buatlah perintah sehingga kalau teks yang diketikkan tuh semua lampu hidup, maka 3 lampunya hidup. Semua mati, semua lampu mati, maka 3 lampunya mati. Nah, coba gimana? Huruf besar semua ya, Pak? Nah, boleh. Semua lampu hidup. Nah, boleh bisa kalau biar. Perhatikan nih temennya ya. Nah, dia saya kasih dulu nih ya. Jadi bagaimana kalau mau memerintahkan semua lampu? Jadi tinggal nambah perintah if-nya aja. Ini kalau kamu perhatikan ya, kita tuh sedang bikin robot ya, robot yang bisa diperintah dengan teks, seperti bahasa dia. Oke. Semua lampu hidup ya, Pak? Nah, ya semua lampu hidup ya. Sekarang kalau diperintahkan semua lampu mati, maka tinggal disetting jadi low. Nah, gitu ya. Oke. Salah. Oke, silakan dicoba. Bagus, keren. Ngerti nih putarannya ya. Biasanya kayak gini lah yang kalau ujian mid quiz dapat nilai bagus. Nah, hidup semua, Pak. Nah, oke, itu semua ya, bagus. Mati ya. Kalau mau dimatikan? Nah, mati semua, Pak. Oke. Nah, bagus, sip. Ada lagi yang lain yang mau presentasi? Ini si Putra bagus. Coba siapa lagi yang mau presentasi? Boleh. Ada yang ngechat ini, saya baca ya, apa chatnya. Ada Pak, modul wifi-nya itu apa namanya ya, ditinggal cat. Oh, kamu di pencarian ketikkan Bluetooth itu aja. Ketikkan Bluetooth.
Bukan ISP 8266. Dia kalau di ISP 8266 belum ada objek. Ketikkan Bluetooth itu aja di pencariannya. Jadi kalau kamu udah masuk ke Tinkercad, langsung tekan tombol search yang ada di pojok kanan atas itu, terus pilih sirkuit ya. Ketikkan Bluetooth. BLUOTOOTH. Nah, gitu jangan salah. Nah, nanti pilih yang punyanya siapa tadi namanya. Tadi sudah sih nemukannya. Nah, tapi udah saya tutup banyak webnya. Yang gambarnya kayak inilah. Mau coba saya search ini. Coba balikan ke saya hostnya, siapa tadi Putra ya. Tolong hostnya balikan ke saya. Udah, Pak. Oke. Nah, jadi saya search lagi deh. Langsung di menu search. Di menu search. Oh, tadi saya sudah buka lagi tapi nutup ya. Cari yang gambarnya kayak gini lah. Nggak muncul, Pak. Gambarnya nggak muncul. Gambar saya maksudnya? Oh iya, tunggu. Iya. Nah, sekarang sudah muncul belum? Muncul. Oke. Nah, jadi cari gambarnya kayak gini. Kamu keywordnya Bluetooth ya. Ketikkan Bluetooth gitu. Ini kalau kamu main-main, ini keren ini. Nah, kalau kamu baca di YouTube-nya Dwi Arsana tadi, ini ada webnya dia. Kamu bisa ngikutin. Nah, dia projectnya kayak gini ya. Ini dia sudah punya aplikasi muncul, mobilenya Pak. ya. Nah, aplikasi mobilenya itu bisa diperintah dengan suara ini. Jadi lampunya diperintah dengan suara. Lampu hijau mati, lampu hijau biru mati. Nah, ini lampu ini kalau kamu mau bikin smart home ya, ini tentu bisa diasumsikan bisa connect lampu beneran itu ya. Ini kamu tambah switch relay ya, beli komponen switch relay sehingga bisa menghidupkan lampu yang 220 kamu itu ya. Atau dihubungkan ke TV misalnya, atau dihubungkan ke kipas angin misalnya. Nah, sehingga kamu bisa merintahkan kipas angin hidup, nah hidup. Kipas angin mati gitu maksudnya. Jadi ini lampu ini aslinya adalah perangkat yang terkoneksi di jaringan smart home rumah kamu misalnya gitu. Nah, ya tidak harus lampu beneran gitu maksudnya. Tinggal kan ini hanya tekniknya itu hanya mensuplai daya aja kan, mengatur kapan dayanya hidup, disuplai daya sama kapan mati gitu kan. Oke, ini di projectnya Dwi Arsana ini bagus. Kamu tonton videonya juga ada. Kamu bisa download aplikasi yang dibuat oleh Dwi Arsana ya, untuk aplikasi mobilenya ya. Tapi kalau mau mengembangkan aplikasi mobilnya sendiri bagus. Jadi skripsi bisa nanti tinggal dikembangkan, diterapkan, terus dianalisa ya kalau perlu datanya terkoneksi ke internet jadi Internet of Things gitu ya. Jadi misalnya nanti saat lampu kuning ini hidup, artinya misalnya ini lampu kamar tidur hidup ya, nah, itu dicatat berapa jam nyalanya itu, terus disimpan ke server gitu. Kalau mau jadi Internet of Things ya, nah, baru bisa deskripsi gitu ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau presentasi atau mau bertanya boleh? Ada 25 partisipan, nah lumayan nih. Pokoknya nilai kamu berbanding lurus dengan aktivitas kamu di perkuliahan ini ya, di learning Zoom ya. Saya cek ada beberapa bahkan kuis nggak ngikut ya, jelas ya. Jangan minta nilai bagus Nggak ada, nilai. Pak. Ya? Halo? Permisi, Pak. Ya. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, semuanya ikut kuis ya? Ini ya maksudnya modul Bluetooth-nya nggak ada, Pak. Modul Bluetooth-nya nggak ada. Oh, kok nggak ada? Ada tadi Nggak Putra tahu tadi. nih, Pak. Putra tadi ada. Kamu nggak usah nyari, nggak usah gambar sendiri ya. Ini kita hanya jalani proyek orang ya. Kalau kamu nyari di sini, mau gambar sendiri agak susah. Bukan gambar Ada dewa, project bukan. sendiri. Bukan. Kamu di coba saya. Tapi lama ini karena komputer saya ini lambat nih. Kamu balik ke home-nya tadi ya, ke home Tinkercad-nya tadi, tampilan awal waktu Tinkercad-nya kamu nyalakan, terus tekan tombol search. Tombol search itu yang gambar loop yang ada di kanan atas. Tahu lah ya tombol search ya. Terus pilih sirkuit, ketikkan langsung Bluetooth gitu. Nanti ada banyak project yang dibikin orang kan. Nah, cari yang gambarnya kayak gini. Ini enggak usah gambar dari awal. Kita mempelajari project yang dibikin orang aja. Kalau gambar dari awal enggak selesai, kamu sejam. Mana sejam selesai? Sejam belum tentu selesai, gambarnya belum tentu beres, tidak salah jalurnya nggak hidup. Nah, kita mempelajari ini malah bahasa Italia pula nih, bener nih.
Ini orang Italia yang bikin. Permit konfigurar modulo pening kau pasti ya. Pening nak pengen tahu ya artinya apa? Masukkan di Google Translate ya. Bahasa Italia ke bahasa Indonesia bisa ya. Nah, pening tidak sekarang. Itu nih pakai orang komputer tuh hebat harusnya ya. Kamu nih belajar ilmu yang hebat, ngapain bisa caknya itu ya kalau kita belajar dari internet ya. Ya kan? Nggak usah ada kendala dengan ini. Berarti ini perintah yang hitam-hitam ini. Jadi ini sudah ada proyeknya, sudah dibikin orang ini. Tinggal kita mengamati aja cara jalannya proyek ini, cara kerjanya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Namun mau chatting boleh. Ini yang cewek nih, yang cewek nggak pernah muncul di sini nih. Nggak kelihatan ya, ceweknya nggak minat dengan ini. Padahal saya dapat bimbingan ya, masih semester ini kakak tingkat kamu ya, yang sudah posisinya sudah proposal ya, tugas akhir ya. Ada 3 itu cewek kalau itu. Nah, ambil tema skripsinya Internet of Things. Nah, keren dah. Dia sudah saya suruh beli komponennya, proyeknya sudah pernah saya bikin, saya suruh dia menduplikasi. Nah, enak kan ya. Jadi ada contohnya ya. Ini dia mau bikin vending mesin ya. Vending mesin itu mesin untuk jualan ya. Jadi kalau kamu pakai vending mesin itu, kamu bisa buka bisnis, nggak perlu gaji orang ya. Pasang aja alatnya ya, pasang di depan minimarket, pasang di depan warung yang galak ngoperasikan itu. Sudah kamu tinggal ngamati dari internet berapa barang yang terjual ya. Ya, barangnya stoknya masih berapa, nah tinggal dibuka dari HP kamu gitu caranya. Bikin vending mesin dia. Nah nanti suatu saat saya demokan boleh. Atau saya share. Mungkin ada temannya di grup ini mungkin ikut kuliah saya ini ya. Dia bikin vending mesin. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya hari ini adalah gini, coba. Tugasnya coba sket ini ya. Sket ini kamu kembangkan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada LCD-nya di sini. Ada LCD-nya sehingga yang kamu ketikkan tuh muncul di LCD. Nah, misalnya gitu. Atau kalau ada yang bisa meniru proyeknya si Dwi Arsana ini, nanti bisa untuk proyek boleh ya. Presentasikan nih. Ya, presentasikan. Yang mau niru nih proyeknya Dwi Arsana ini boleh. Ya, kamu pakai aplikasi mobilenya punya Dwi Arsana juga nggak apa-apa, boleh. Nah, ini codingnya ada nih, Dwi Arsana ini. Ya, lihat. Codingnya ada di sini. Ini diperintah pakai HP kamu. Jadi HP-nya aplikasi di mobilenya dinyalakan, terus kamu perintahkan misalnya hidupkan lampu meja. Nah, nanti salah satu lampu yang ada di bot tadi hidup gitu ya. Hidupkan TV. Nah, salah satu lampu yang lain hidup. Matikan semua lampu, mati semua gitu kan. Jadi ini diperintahkan dengan voice. Nah, lihat dengan voice ya. Nah, voice-nya masuk ke HP kamu ya, di aplikasi mobile dengan perintah atau kamu menggunakan modul speech to text ya, speech to text yang ada itu di perintah mobile. Kalau aku pakai Tinker app Inventor itu aja ada ya, bisa kita bikin suara kita tuh berubah jadi teks gitu ya. Nah, itu mudah. Itu nanti bisa dikoneksikan ke Bluetooth, kiriman ke Bluetooth ya, sehingga bisa diterima oleh microcontrollernya terus dipakai untuk mengendalikan lampu. Nah, itu ada di proyeknya Dwi Arsana nih. Videonya juga ada ya. Kamu bisa ikut, kamu ikuti, jadi proyek kamu jadi, nggak butuh banyak alat, nggak mahal tidak ya, hanya beli modul Bluetooth tadi, pakai lampu ini jadi ya. Nah, gini sketnya ya. Tidak banyak ini, nggak mahal tidak nilainya. Kalau kamu sudah punya Arduino-nya, paling tambah sekitar 50 ribuan. Ini Bluetooth ini 30 ribuan harganya nggak salah nih. Di Shopee ya, cari Shopee atau Topet ya. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi? Nanti ini saya tulis nanti proyeknya belum saya tulis ya di itu ya. Di learning-nya ya. Untuk pertemuan hari ini belum saya tulis proyeknya. Proyeknya nanti kira-kira itu bunyinya ya. Jadi silakan dikembangkan sket Bluetooth ini sehingga teks yang diketikkan ya untuk memerintahkan komponennya tadi, komponen lampu tadi itu muncul di LCD ya. Jadi misalnya kamu ketikkan perintah lampu merah hidup. Nah, nanti di LCD-nya muncul lampu merah hidup. Nah, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah kita sudah setengah jaman ini, jadilah ya.
kuliah setengah jam, yang penting materinya masuk. Nah, kamu yang ketinggalan bisa nonton nanti rekamannya saya pasang nih di e-learning ya. Saya pasang nanti di e-learning rekamannya. Ya, kalau saya tuh, nah enak kuliahnya mestinya kamu tuh ya. Namun males. Ini nonton videonya rekamannya itu ya. Yang penting kamu belajar ya. Galak belajar gitulah ya. Oke, ini kalau nggak salah pertemuan berikutnya Meet loh nggak salah ya. Tidak, pertemuan berapa tuh Meet? Saya nggak hafal itu e-learningnya tuh. Silakan siap-siap. Kalau nggak salah pertemuan berikutnya minggu depan kali ya. Coba saya cek. Komunikasi, oh belum nih. Oh belum. Besok minggu depan kita belajar komunikasi. Oh iya Meet-nya. Meet jangan salah. Pertemuan 10 Meet. Tugasnya adalah Meet. Nah, ya. Kita cek ya. Nah, benar-benar lah ya. Minggu depan ya. Minggu depan saya udah nyeting waktunya belum nih? Hari ini udah saya setting. Kita waktunya sama aja lah seperti kita kuliah ini ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Silakan dibaca nanti tugasnya ya. Saya baru mau ngedit nih tugasnya ya. Terus silakan diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.